Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang insya Allah kali ini akan membahas soal hadis-hadis populer tapi yang ternyata doif bahkan palsu. Bahan utama video ini saya dapatkan dari sebuah buku karangan Ustadz Adi Hidayat yang judul bukunya menyoal hadis-hadis populer dengan tagline upaya mengenali sunnah yang benar, bukan yang terkenal. Oke, sekedar mengingatkan kembali, sudah 4 hadis doif bahkan dianggap palsu oleh para ulama fikih yang sudah saya paparkan di video sebelumnya, yaitu yang pertama, menuntut ilmu hingga ke Cina. Yang kedua, ibu adalah madrasah pertama. Yang ketiga, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan yang keempat, berhaji dengan uang hasil korupsi. Nah, di video ini akan saya bahas hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-5. Wanita adalah tiang negara. Di dalam bukunya, Ustadz Adi Hidayat mendapati sebuah artikel dari sebuah blog, yaitu blog Rakyat Kalebar, dengan judul artikelnya Perempuan Tiang Negara. Artikel tersebut ditulis oleh seorang ibu yang menjabat sebagai Kasih Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsosnaker Trans Kubu Raya, dengan waktu yang tertera pada artikelnya, yaitu Jumat 19 Oktober 2012. Menurut Ustadz Adi Hidayat, isi dari artikel tersebut sangatlah menarik, karena isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat dan peran perempuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang membuat Ustadz Adi Hidayat tertarik yaitu pada kalimat pembukanya yang dicantumkan oleh penulis blog tersebut, yaitu disebutkan dalam sebuah hadis, perempuan merupakan tiang negara. Apabila rusak perempuan dalam suatu negara, maka akan rusak pula negara tersebut. Apabila baik perempuan di suatu negara, maka baik pula negara tersebut. Saat membaca kalimat pembuka tersebut, Ustadz Adi Hidayat kagum sekaligus penasaran, karena menurut beliau jarang didapati seorang pejabat menyertakan dalil agama dalam artikel formal. Di dalam bukunya, Ustadz Adi Hidayat merasa baru mendengar ada hadis seperti itu. Walaupun ungkapan tersebut ternyata sangat populer baik di kalangan politikus maupun non-politikus. Bagi Ustadz, ungkapan tersebut cukup meragukan karena rangkaian katanya tidak seperti bahasa Nabawi. Lalu Ustadz mencoba cari artikel lain, mencari tahu lebih dalam tingkat kepopulerannya, dan ditemukanlah pada laman lain, website lain yang berjudul Ila Kulli Fatatin Tu'minu Billah, yang artinya kepada para wanita yang mengimani Allah. Judul di laman tersebut ada di situs salah satu pondok pesantren ternama di Indonesia, dengan isi pada artikelnya, dalam berbagai aspek kehidupan, wanita mempunyai peran yang sangat signifikan.
mulai dari kehidupan di lingkungan keluarga sampai lingkungan bernegara. Wanita merupakan salah satu penentu kemajuan, kualitas, dan moralitas suatu bangsa sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, wanita ialah tiang negara. Baik, bila ia baik, maka negara pun akan baik. Dan bila ia rusak, maka negara pun akan turut rusak. Tertulis hadis riwayat Ad-Dailami. Penulis pada artikel tersebut membuat Ustadz tadi Dayat takjub juga resah. Takjub karena dengan menyantumkan periwayatnya dan resah karena apakah benar Imam Ad-Dailami meriwayatkan hadis tersebut? Akhirnya dengan rasa penasaran, Ustadz Adi Dayat pun mencarinya dalam kitab Ad-Dailami. Dan ungkapan tersebut tidak ditemukan sama sekali dalam kitab Ad-Dailami. Sempat mengecewakan, tapi Ustadz pun tidak menyerah. Beliau terus mencoba mencarinya di kitab-kitab lain, kitab hadis utama, dengan melakukan pencarian secara elektronik. 1235 kitab hadis ditelusuri, mulai dari yang paling sahih sampai yang amat sangat palsu banget, dan tidak juga ditemukan. Ustadz pun belum menyerah. Beliau mencoba kembali di referensi lain yang berbahasa Arab. Mulai dari kumpulan kitab, artikel, sampai ke hasil seminar pun ditelusuri. Seminar yang dibukukan terkait peran perempuan dalam bernegara. Dan juga tidak menemukan hasil. Jadi, tim pembuat artikel di halaman salah satu pondok pesantren ternama di Indonesia tersebut, dari mana dapat sumbernya? Wallahu alam. Disampaikan juga oleh Ustadz Hadi Hidayat dalam bukunya yang menurut Ustadz amat sangat menarik dan cukup miris juga, bahwa Ustadz menemukan suatu kisah dalam buku hadis-hadis bermasalah karyanya Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, yang merupakan imam besar Masjid Istiqlal Jakarta yang juga pengasuh pondok pesantren Luhur Darus Sunnah. Dalam bukunya, Kiai Haji Ali Mustafa menceritakan pengalamannya saat menghadiri Munas MUI ke-5 tahun 1995 di Hotel Indonesia dengan mengundang para ulama dari Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura. Dan saat itu ada sebuah makalah yang diajukan dalam pertemuan tersebut, yang ditulis oleh salah satu cendekiawan Indonesia dengan menyantumkan hadis tentang wanita tiang negara tadi dalam makalahnya. Saat mendengar hal itu, pada sesi dialog, Kiai Haji Ali Mustafa mengajukan hal tersebut kepada pemakalah. Kitab apa hadis tersebut ada, siapa rawinya, dan bagaimana kualitasnya? Dan oleh pemakalah hanya dijawab ringan. Saya mendengar para kiai menyampaikan hadis itu. Akhirnya saya ikut menyampaikannya. Jawaban tersebut sangatlah tidak bisa diterima.
mengingat dengan menyampaikannya tanpa tabayun. Menggunakan label nama nabi belum diketahui kualitas dan otentitasnya. Apakah benar? Ungkapan tersebut datangnya dari Nabi Muhammad SAW atau malah dari seorang pengusaha, politikus, pendusta, atau malah dari orang yang sering berbuat maksiat di kala itu, yang dibuat dan disebarluaskan demi keuntungan pribadi, walaupun dengan niat untuk meningkatkan ketakwaan umat muslim. Ingat, walaupun dengan niat untuk meningkatkan ketakwaan umat muslim, sama aja artinya berarti memesan satu kafling di neraka. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka bersiaplah menempati satu kafling di neraka. Peringatan Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari 105. Kembali lagi ke kisahnya Kiai Haji Ali Mustafa. Pada pertemuan tersebut, beliau sempat bertanya kepada seorang kiai yang senior yang duduk di sebelahnya, yang duduk bersebelahan, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mukhtar Nasir, yang juga seorang imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Saat ditanyakan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut dan dalam kitab apa, beliau menjawab, "Saya justru sudah lebih dari 10 tahun mencari hadis tersebut dan belum menemukannya." Akhirnya, dalam bukunya Kiai Haji Ali Mustafa, beliau membuat suatu pernyataan, meskipun tidak ilmiah, namun telah meyakinkan kami bahwa hadis wanita tiang negara itu memang tidak pernah ada. Dan kesimpulannya, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan di bukunya bahwa bila dua orang kiai, imam besar, ahli hadis, tidak mampu menemukan hadis tersebut setelah mencari sekian tahun, maka wajar kiranya imam kecil seperti saya akan lebih sulit mencarinya. Demikian pernyataan Ustadz Adi Hidayat. Dan ungkapan wanita adalah tiang negara bukanlah hadis Nabi, melainkan suatu ungkapan yang tidak jelas dari mana sumbernya. Karena ungkapan tersebut sangat baik maknanya, boleh disebarluaskan, tapi jangan pakai embel-embel hadis, dalil, atau apapun itu yang mengacu atau dinisbatkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nantikan video berikutnya karena saya akan melanjutkan menyampaikan sharing isi bukunya Ustadz Adi Hidayat dengan judul Menyoal Hadis-Hadis Populer dengan tagline upaya mengenali sunnah yang benar, bukan yang terkenal. Isi dan penjelasan lebih detail bisa kalian dapatkan dalam buku karangannya beliau. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.